Bapak Ibu hadirin, membuat kita bersemangat mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya rahmat yang Allah turunkan di hari Jumat, hadirnya kita di masjid ini pagi ini. Mungkin sebagian dari kita sudah memulai dari awal tadi dengan tahajud, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian subuh berjamaah sajian utama, kemudian kita duduk bersama berzikir kepada Allah melalui majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita berharap hari Jumat ini menjadi hari yang baik bagi kita semua. Dan seterusnya, besok hari Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat lagi. Minal Jum'ah ilal Jum'ah. Dari Jumat ke Jumat kita berharap ini adalah kebaikan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu hadirin, betapapun banyak amal yang kita perbuat selama hidup tidak menjamin akhirat kita akan baik. Apa tandanya? Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis ini terkenal dengan nama hadis dari Al-Bara, yang menceritakan tentang awal mula ahlul kubur yang ada di belakang kita semua, di hadapan Bapak Ibu semua. Ketika permulaan proses sakaratul maut itu terjadi, maka kita yang hari itu mau tidak mau akan meninggalkan dunia sudah melihat nasib kita di ujung mata. Apakah kita hambanya yang baik atau kita hamba yang mendapat ganjaran yang tidak baik? Walaupun kita sudah sholat berjamaah, sudah berpuasa, sudah berzakat, membayar sedekah, sudah berbuat baik, sudah bertaubat, tapi tidak ada yang tahu dan bisa menjamin apakah perjalanan kita sakaratul maut, alam barzakh, mahsyar, mizan, hisab, siratal mustaqim, sampai nanti memilih antara surga dan neraka, apakah itu baik? Tidak ada yang menjamin. Tapi tanda-tandanya Allah perlihatkan. Orang mukmin, orang beriman, ketika ia memasuki ajal, nazala alaihi malaikah, maka turun kepadanya malaikat-malaikat. Ada banyak malaikat. Ketika ia terbaring, melihat ke sisinya, maddal basar, sampai ujung pandangan itu malaikat semua. Hingga kemudian datanglah malaikat maut, yajlisu ala ra'sih, duduk di dekat kepalanya. Dan malaikat itu semua, Bapak Ibu hadirin, bidul wujuh, wajahnya putih, karena wujuhahum asyams, seperti matahari bersinar. Ia menyerbakkan bau wangi yang membuat kita tenang. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu hadirin kepada kita, maka bisa dipastikan selama perjalanan akhirat kita nanti akan menjadi baik. Nazala alaihi malaika, turun malaikat-malaikat banyak juga, duduk di sisinya. Madal basar, kemana ia melihat di sana banyak malaikat. Kemudian datang malaikat maut, duduk di kepalanya, tetapi semuanya sudul wujuh, wajah mereka hitam dan bau mereka busuk. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu hadirin, bisa dipastikan perjalanan kita setelah dunia ini
sangat sulit, susah. Dalam riwayat lain, dalam sebuah kitab yang di pondok pesantren itu biasa dibaca, nama kitabnya Daqaiqul Akhbar, disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bercakap-cakap dengan malaikat maut. Nabi Ibrahim meminta kepada malaikat maut, tunjukkan kepadaku bagaimana rupamu ketika engkau mengambil nyawa seorang mukmin. Maka malaikat maut berkata, berpalinglah wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim berpaling ke belakang. Kemudian berpaling lagi menghadap malaikat maut. Yang tampak adalah seorang yang tampan, bersinar, memakai baju serba putih, dan ia menyerbakan wangi yang harum. Nabi Ibrahim meminta lagi, tunjukkan kepadaku bagaimana rupamu ketika engkau mengambil nyawa orang yang gemar berbuat dosa. Malaikat maut berkata, engkau tidak akan sanggup, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, tidak, aku pasti sanggup. Baik, berpalinglah. Berpaling Nabi Ibrahim ke belakang. Kemudian ia kembali melihat rupa malaikat maut ketika mengambil nyawa orang yang kafir. Kakinya di bumi, wajahnya sampai ke langit. Yang tadi tampan, ketika itu Nabi Ibrahim melihat sesuatu yang mengerikan. Hitam, rambutnya berdiri, dan dari hidung dan mulutnya menyembur api. Baunya busuk. Seketika itu Nabi Ibrahim pingsan. Tatkala ia sadar, ia berkata kepada malaikat maut, jika seperti itu rupa engkau ketika mengambil nyawa orang yang gemar berbuat dosa ingkar kepada Allah, maka cukuplah hal itu membuat ia menderita sepanjang akhiratnya. Bapak Ibu hadirin, kita berharap pintu pembuka jalan pertama kita menuju akhirat nanti adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak bisa menjamin apakah kita yang hadir sholat di hadapan Allah ini, di rumah Allah ini, akan mendapatkan akhir yang baik. Sebentar lagi kita akan melaksanakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah ayat di hadapan kaum muslimin setelah berada di Madinah, mereka adalah kaum Ansar, mereka adalah kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Turun ayat, Allah berkata, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Allah berkata pada siapa? Pada kaum Muhajirin, pada umat sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu kita sudah sering mendengar, bahkan di Maulid Nabi nanti akan kembali terdengar. Mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik dari generasi Islam. Mereka berhijrah, meninggalkan harta, keluarga, anak-anak, dan mereka sudah berperang, berdarah-darah, mengorbankan nyawa. Tetapi Allah berkata, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Bapak Ibu hadirin, jika Allah berkata seperti itu kepada mereka, sahabat Nabi yang terdahulu, bagaimana dengan kita? Amal apa yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membawa kita ke dalam surga?
Darah apa yang sudah kita tumpahkan, kita korbankan sebagai syarat kunci kita masuk surga. Sebagian dari kita merasa bahwa corona hari ini adalah musibah. Covid membuat banyak hal terganggu, bisnis hilang, pendapatan berkurang, hutang nambah, hidup tidak makmur. Tapi sangat sedikit dari kita yang di dalam hatinya beranggapan bahwa hilang sholat subuh itu lebih musibah daripada Covid ini. Hilang 2 rakaat sebelum subuh itu harusnya lebih musibah bagi kita daripada kehilangan penghasilan kita yang berapa. Sehari bekerja di pasar 24 jam tidak tidur, mungkin kita dapat 1 juta sehari. Kita yang hadir di masjid ini dikumpulkan semuanya, sehari berapa? Mungkin 100 juta, tidak kurang 10 juta. Harga masjid ini berapa? Harga komplek ini seluruhnya berapa? 1 triliun. Satu hari mendapatkan 1 triliun. Rasanya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu hadirin, kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, raka'ataini qabla subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan isinya. Maka inilah musibah yang sebenar-benarnya. Amal seperti apa yang kita banggakan dan kita harapkan akan membawa kita masuk ke dalam surga, Bapak Ibu hadir. Di luar sana matahari sudah memancarkan cahayanya. Kita yang di dalam ini belum tahu. Ketika keluar nanti melihat ke langit, tidak ada yang tahu apakah matahari ini terbitnya di timur atau di barat. Hari Jumat, khuliqa Adam diciptakan. Udkhilal jannah, hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat dia dikeluarkan dari surga. Wala taqudu sa'ah illa fi yaumil Jum'ah, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Maka di hari ini Bapak Ibu hadirin, bagaimana yang terjadi